Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil kurma satu genggam. Ini kalau orang makan kurma satu gini sehari semalam cukup nggak? Ya cukup, nggak habis katanya teman-temannya. Terus kemudian dia ngambil satu kendi. Kalau orang itu minum satu kendi ini sehari semalam cukup nggak? Ya cukup, nggak habis katanya. Ya kalau begitu, untuk apa kita ini membakar diri? Untuk apa kita makan haram? Maksudnya begitu. Kalau kurma satu genggam dengan air satu kendi pun sudah cukup, untuk apa kita makan haram? Nah, cara Jawa ya, mangan telo telu ini swarken aja nih aslinya. Mangan telo telu, gitu, karo banyu sak kendi, wis kewarken. Lah nek wong niku pikirane nrimo ngoten niku bisa mangan halal. Tapi nek pengene pengen sate, gule, KFC, ngene. Apa wis macem-macem ngene. Lah kuwi sing dadekne akhire terus gak mangani haramnya kuwi. Minimal syubhat. Minimal syubhat, perkara yang tidak jelas-jelas itu dimasukkan. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, beruntunglah orang yang kegembiraannya dan kesenangannya dalam hal yang sederhana. Jadi orang itu kalau kegembiraannya dalam hal yang sederhana itu betul-betul orang beruntung. Akhirnya makannya betul-betul halal, hati ini tentrem. Hati ini tentrem. Mulaikan Allah SWT. Kemudian amal agama ringan. Amal agama itu ringan. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala diperbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan muamalah, kemudian perbaikan muasyarah. Muasyarah itu apa? Sopan santun hubungan dengan manusia. Bagaimana sopan santun dengan orang tua, bagaimana sopan santun dengan istri, sopan santun dengan anak, sopan santun dengan para ulama, sopan santun dengan tetangga. Ini termasuk bagian yang sangat penting dalam agama. Namanya sopan santun. Yang paling tinggi sopan santun kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Jadi Allah mengancam orang yang tidak punya adab, orang yang mengeraskan suara di atas suaranya Rasul, tidak punya adab kepada Rasul. An tahbata a'malukum, amal kamu habis semuanya. Jadi adab itu penting mereka. Ya, sekarang ini banyak orang mencari ilmu tapi tidak dapat barokahnya ilmu. Karena apa? Dia mencari ilmu tidak pakai adab. Sedangkan dulu para sahabat itu mencari ilmu itu dengan adab. Akhirnya mereka dapat barokahnya ilmu. Ilmunya mendatangkan perubahan dahsyat dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mencari ilmunya pakai adab. Adab dengan orang tua. Kita ini kalau berbicara dengan orang tua harus memuliakan. Memuliakan. Qaulan karima. Kalau bahasa Jawanya itu ya kudu nganggo krama inggil. Jadi kalau kita ini dengan orang tua kita ini harus dengan krama inggil. Ojo ning bapakin jangkar wae. Pak, ngomong apa to iki? Niki namanya muasyarah sing mboten leres ya.
Lah kula niki mun biasa nggih ngoko ngoten teng bapake. Saiki wis kenal dakwah, aja mbok terusne iki gak oleh. Makane bapakmu ki jadi gak seneng karo dakwah ya gara-gara kuwi le. Wis kenal dakwah yo sik puantet ngono kuwi ae. Nek ngomong karo wong tuane niku kudu nganggo krama Injil. Niki perintah Quran qaulan karim. Perkataan yang memuliakan. Sampai walaupun orang tua kita ini orang kafir sekalipun. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua ini walaupun kafir pun masih perlu dihormati. Jangan ditaati, tapi harus dihormati. Jadi kepada orang tua, kepada orang yang umurnya lebih tua pun kita harus menghormati. Memuliakan Allah Ta'ala. Saudara tua, al-ahul akbar bimangzilatil ab, kata Nabi. Saudara tua itu kedudukannya sama dengan ayah. Jadi kita ini kepada kakak kita ini harus punya sikap seperti ayah kepada ayah. Begitu juga kepada kakak perempuan kita harus seperti